Halo malam Pak Rizky. Halo Mika. Selamat malam semua. Ya, halo Pak Ian. Udah nyambung? Halo, oke. Ya, Nyambung nih sudah lebih Bu. oke ya. Dah ya Bu Sofi. Akhirnya ya Pak, Ya, kendala ini. ya. Sepertinya di apartemen sini memang sinyalnya kurang bagus sih. Tapi suaranya jelas sih Bu Sofi, di tempat saya jelas. Jelas ya, oke. Suara Bapak juga udah jelas sih. Oh, baiklah. Kita coba mulai ya Bu Sofi ya. Oke, saya buka dulu ya Bu Ya, Sofi ya. Ya. Oke, selamat boleh. malam semuanya. Malam hari ini kita ingin berbagi cerita nih di masa pandemi sekarang ini kan kita sudah setahun lebih ya, dan 1 bulan terakhir ini agak dikejutkan dengan banyaknya teman-teman, saudara maupun sahabat kita yang terpapar COVID. Begitu juga uh, saya juga mengalami juga di keluarga saya juga, dan malam hari ini kita juga ingin berbagi cerita dengan Ibu Sofi yang kebetulan bulan kemarin, bulan ini ya Bu Sofi ya, awal bulan kemarin ya, akhir bulan Juni, awal Juli, Akhir Mei. akhir Mei ya Bu Sofi Akhir ya, Mei kenanya. sekeluarga itu ya. Iya, Oh iya, akhir Mei, sekeluarga. cepat sekali ya. Dan itu Iya. kita juga sempat kaget ya dengan keseharian kita yang standar protokol kita juga patuhi, tapi akhirnya juga bisa berdampak juga. Nah, malam hari ini saya ingin mengundang Bu Sofi untuk bergabung berbagi cerita. Bu Sofi, uh, Mm-mm. gimana sih awalnya bisa sampai satu keluarga ya bisa langsung kena COVID semuanya. Tapi silahkan Bu Sofi Mm-mm. perkenalkan diri dulu, sekaligus nanti cerita sedikit lah bagaimana sih awalnya, Bu Sofi. Oke, ya. Halo malam semuanya. Di sini udah ada beberapa teman yang join ya untuk dengerin live kita. Saya Sofi, seorang karyawan swasta di sebuah institusi pendidikan. Lalu istri dan ibu dari 3 orang anak. Apalagi perkenalannya. Ya itu ya, tadi Pak Ian sudah sebutkan di awal bahwa kita sekeluarga COVID gitu ya. Bukan cuman kami berlima, saya suami dengan 3 anak, tetapi juga ada susternya anak-anak juga yang kena COVID waktu itu. Gitu Pak. Jadi halo Pak Ian, masih di Halo, sana? iya, 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 Ya, agak delay jadi sedikit denger ya. tadi. Ya, dengar ya. Oh, agak delay sedikit. Oke. Ya, kan aktivitas saya setiap hari kan ke kantor pasti ya Pak. Nggak pernah WFH, jarang banget WFH, tetapi lebih sering ke tiap hari lah WFO. Kalau suami memang di rumah WFH, sambil Mhm. memantau anak-anak sekolah online. Lalu sebulan terakhir sejak mbak saya mudik di awal Mei itu saya udah nggak pernah keluar rumah untuk ke pasar. Biasanya suami yang ke Mhm. pasar ya. Biasanya sebelum Ya. mbak mudik tuh kami berdua ke pasar setiap seminggu sekali. Tetapi sejak mbak mudik di awal Mei, sebelum Lebaran itu ya, berarti awal Mei, dia mudik. Setelah itu suami saya seminggu sekali ke pasar. Nah, orang nanya sih, kena dari mana sih? Kami juga di rumah, prokes kita ketat. Setiap barang yang sampai di depan rumah, kita tuh semprot dulu dengan disinfektan. Lalu barang yang masuk ke dalam rumah, kita cuci dulu dengan sabun, dengan spons, semua kita cuci. Lalu dari tahun lalu pun dari bulan Maret ini ya kita sudah aqua galon, maksudnya air mineral galon gitu ya, merek apapun lah. Terus juga tabung gas, semua kita cuci dulu di luar, baru boleh masuk ke rumah. Kami juga orang-orang juga disemprot dulu dengan disinfektan, baru masuk ke rumah langsung mandi ganti baju.
Nah, kalau untuk prokes saya sih sangat ketat ya, dan kami juga di rumah standby dengan itu spray buat mencuci hidung, obat kumur juga. Jadi setiap kali kalau kami keluar, kan anak saya ada yang sering foto ya. Jadi itu Ya. kalau ada lepas masker, pasti kami langsung semprot juga hidungnya, dicuci dengan spray untuk cuci hidung. Kita juga selalu kumur-kumur. Jadi kalau dilihat dari eh, cara kami di rumah untuk menerapkan prokes itu sudah sangat ketat gitu ya. Tetapi namanya kami masih ada keluar. Saya ke kantor, suami juga masih ke pasar seminggu sekali membantu untuk keperluan belanja rumah. Lalu kadang masih ke minimarket juga untuk beli perlengkapan anak-anak kayak mungkin susu dan lain-lainnya, biskuit, cemilan dan lain. Ya nggak menutup kemungkinan ya, kami pasti ada sisi lengahnya juga Ya. mungkin ya. Pas sadar mungkin tangannya agak kotor atau mungkin cucinya kurang bersih, memegang area wajah mungkin. Nah itu juga jadi bisa penyebab untuk bisa terkena COVID. Nah, dulu tuh diawali dengan suami saya dulu sih yang bergejala, eh, suami tanggal 28 kami bergejala. 27 Mei bergejala, kami awalnya mikir tuh karena kita kan ada gaya hidup ketofastosis ya. Jadi kalau kita makan karbo atau gula itu badan bisa lemes. Nah, waktu itu suami saya lemes seharian. Jadi nggak bisa bangun, tidur terus, kaki aja dia bilang kalau melangkah tuh nggak napak gitu, kayak nggak ada tenaga. Nah, sebelumnya memang sudah banyak uh, cheating kalau untuk makan gitu ya, udah makan karbo banyak, makan yang cemilan-cemilan mengandung gula juga banyak. Jadi saya pikir waktu itu hanya karena itu kayak ibaratnya badannya kemasukan banyak makanan yang tidak bisa diolah tubuh, jadinya ada efek seperti itu. Nah itu di situ dia lemes seharian dan besokannya membaik jauh lebih baik, lebih ada energi. Nah ketika ada energi itu di hari esokannya, tapi dia mulai batuk, mulai agak bindeng suaranya. Nah di situ saya yakin tuh kalau itu adalah salah satu gejala COVID karena saya kami nggak pernah flu, kita nggak pernah demam, kita nggak pernah pilek gitu ya. Bahkan alergi-alergi yang sebelumnya ada bersin ada apa kita nggak pernah seperti itu. Jadi ketika udah mulai ada batuk sedikit, mulai terus demamnya juga anget-anget aja ya Pak, nggak demam tinggi ya. Nah itu Oke. saya langsung bilang kita tes, ayo kita tes hari itu, gue bilang gitu kan. Jadi hari kedua bergejala langsung saya ajak tes. Jadi kedua bergejala udah ajak tes, dia sebenarnya nggak pilek biasa, dia kan maksudnya gampang alergi, gampang drop. Cuman ya karena kita sudah terbiasa ya Pak ya, di kantor kan biasa juga ya untuk melakukan tracing gitu ya, memantau teman-teman kita, rekan-rekan kerja mungkin bergejala lagi seperti apa. Ya udah, saya yakin banget nih 99% positif gitu. Ya kita pergi tes hari Jumat malam itu jam 6-an ya. Dia setelah pulang kantor ajak dia tes ke klinik. Ternyata benar hasil antigennya adalah positif. Dan saat itu saya juga antigen saya negatif gitu. Suami dulu antigen positif. Tadinya kami pikir nggak usah PCR dulu deh, ya kan nanti aja tunggu berapa hari lagi baru PCR. Tapi di klinik kan disarankan untuk PCR langsung aja supaya tahu CT value-nya berapa waktu itu. Jadi langsung di PCR, tapi PCR-nya memang saat itu negatif gitu ya. Dan itu yang sempat membuat jujur awalnya kita bingung, kok bisa ya antigennya positif, PCR-nya negatif gitu. Tetapi setelah malam itu besokannya suami saya mulai anosmia, mulai nggak bisa nyium. Jadi langsung waktu itu malam, habis pulang hari itu tes, hari Jumat malam, saya langsung mengisomankan dia di kamar. Saya langsung beberes barang untuk pindah ke kamar anak-anak di bawah. Dan dia still yakin sih karena PCR-nya negatif ya. Cuman saya udah bilang kalau antigen positif itu pasti sudah positif meskipun PCR-nya negatif. Nah, jadi besokannya hari Sabtu dia mulai anosmia gitu ya. Jadi pas Sabtu keluar hasil PCR negatif, nggak lama setelah itu dia anosmia, nggak bisa mencium.
Ya udah saya bilang itu udah pasti positif sih, jadi udah nggak usah mikir kenapa PCR ini negatif, itu sudah pasti positif COVID. Dan langsung di hari Sabtu kami juga tes anak-anak dengan suster yang ada di rumah. Saat itu semuanya antigen kami semuanya negatif. Saya pun juga PCR lagi di Hmm. hari Sabtu dan PCR saya juga negatif. Jadi kami masih yakin sekali bahwa cuma suami yang terinfeksi COVID. Gitu Pak Ian, awal ceritanya. Oke, berarti memang eh, ada apa ya? Awalnya memang belanja di pasar itu, terus padahal udah Mm-mm. protokol ya, di rumah dibersihin semuanya, termasuk Mm-mm. galon, tabung gas, waktu Mm-mm. mau Mm-mm. masuk rumah juga disemprot dulu. Dan ternyata di situ Mm-mm. masih ada satu titik lengah ya. Memang COVID ini agak unik ya, virusnya nggak kelihatan, tapi bisa aja cari apa ya, sesuatu yang celahnya gitu loh. Dan Mm-mm. akhirnya Ya. waktu itu suami terpapar duluan. Nah, baru kemudian gejalanya ya seperti yang dikatakan secara media ya, secara umum dokter bilang ya. Jadi memang ada demam, cuman demam juga nggak terlalu heboh juga demamnya ya, biasa aja demamnya ya. Lalu sempat juga bindeng, terus ada flu, batuk dikit gitu ya. Ya, Oh, betul. oke. Dan Kemudian ini waktu itu, uh, oh oke. Jadi waktu itu Bu Sofi udah tes juga dengan apa, suami juga keluarga ya, udah tes. Ternyata yang awalnya yang mm-mm. tahu cuma suami aja yang positif ya. Kemudian Bu Sofi waktu itu Mm-mm. sempat isolasi mandiri juga ya, Iya, atau langsung. waktu itu Jadi gimana? hari itu Jumat malam saya pulang dari klinik dengan suami, langsung kan suami saya isomankan di kamar, saya pindah ke kamar anak-anak gitu ya, dengan suster, tidur sama-sama berlima satu kamar. Nah, Sabtu siangnya kan kami antigen semua di rumah. Kita panggil home care ke rumah, kita tes semua antigen. Saya sudah ya pas hari Jumatnya negatif dan saya juga PCR lagi di hari Sabtu. Saya hitung-hitung kalau hitung hari terpapar, kan sejak bulan Mei itu saya lebih sering tidur sama anak-anak sih di bawah ya. Jadi kalau dihitung hari terpapar itu kalau ada kontak dengan suami, berarti kurang lebih hari kelima. Nah, saat itu saya PCR pun masih negatif di hari Sabtu. Gitu. Jadi saya pede lah, cukup pede karena saya sudah vaksin 2 kali gitu ya. Saya juga pede bahwa saya punya imun lebih kuat gitu karena memang jarang sakit gitu ya, jarang drop. Nggak apa, tetap yakin bahwa saya akan nggak kenapa-napa. Nah, jadi ketika saya tidur di kamar anak-anak dengan suster, Sabtu malamnya saya belum tidur, suster menggigil. Susternya Oh, menggigil, oke. meriang, ya. Terus saya ngeliat nih, wah saya udah curiga, aduh kita sekamar lagi berlima ya, saya dan anak 3 orang dengan suster yang sedang meriang, menggigil malam. Paginya bangun dia tenggorokannya agak gitu, nggak batuk sih, Oke, cuma kayak tenggorokan gatel kering, ada menghambat kan jadi kering kayak ya. gitu. Iya, saya udah bilang kamu kayaknya positif deh. Saya langsung bilang gitu. Sus kayak kamu positif deh, Sus. Langsung pindah ke kamar atas saya bilang gitu kan. Enggak kok Bu, di tenggorokan saya gatel doang. Enggak saya bilang. Saya daripada maksudnya gini, daripada kami berempat lainnya beresiko karena sudah kontak semalaman tidur di kamar ya barengan. Jadi saya langsung pindahkan dia ke kamar anak saya yang di atas. Jadi dia di kamar aja, di kamar anak saya. Jadi lebih aman gitu karena semuanya di atas kan, suami di kamar di atas, anak saya juga di atas, lebih aman. Jadi saya juga langsung pas gitu ya. Nah, bener itu hari Sabtu malamnya, Sabtunya malamnya dia menggigil, Minggunya dia sudah masuk ke kamar, sudah diisoman lagi, mulai dia demam, terus batuknya juga tambah mulai menjadi. Sementara suami saya Hmm. di hari Minggu sudah mulai fit, hilang. Jadi kurang lebih penciumannya hilang 1 hari sampai 2 hari lah. Masih tapi sudah mulai hilang timbul gitu. Jadi ada beberapa wangi-wangian yang nggak kecium, tetapi ada yang kecium. Dari Kamis mulai bergejala, Minggu sudah lebih sehat. Pilek aja, batuknya agak ada energi gitu, sudah oke energinya. Nah, suster saya mulai drop di hari Minggu. Apa jadi lebih sering demam. Nah, habis suster di hari Sabtu malam menggigil, Gisel.
anak saya yang kedua di hari Senin. Oh, oke. Senin bangun tidur pagi ya jam 8 jam 9. Agak anget badannya. Wah, saya udah kacau nih. Karena saya udah dari hari Sabtu, dari Minggunya saya sendirian kan megang anak sama bersih rumah, steril rumah lagi Iya. gitu ya. Kami kan juga punya mesin untuk penyemprotan disinfektan di rumah, itu kita juga sering semprot sebenarnya dari dulu ya, seminggu sekali pasti semprot. Kalau ada kita keluar rumah, pulang juga kita pasti semprot, jadi bisa 2 hari sekali semprot, 3 hari sekali semprot, itu kita lebih sering semprot rumah sih, lebih Iya. disinfektan. Nah jadi waktu saya sendirian handle anak-anak 3 juga ya cukup kewalahan ya Pak, karena mesti Iya, iya, bersih iya. kamar, ya kan? Belum masak, mempersiapkan makan, naik turun ke Ya. atas kasih makan yang ada di atas, yang lagi isoman, terus juga anak-anak juga lagi ribut, kadang berantakin mainan, ya. Mm-mm. Ya, punya cukup heboh lah beberapa hari itu. Gisel demam, saya bilang sama suami ini Gisel mulai demam, saya yakin sekali kalau dia juga positif, meskipun Sabtu itu tesnya antigennya negatif aja sih Pak. Saya Iya. lebih baik lebih baik memang mengamankan daripada makin kemana-mana gitu ya, Ya. makin menular ke yang lainnya. Gitu. Tetapi saya yakin sekali dia positif, karena kami sekamar semua kan. Waktu yang si suster mulai Hmm. menggigil meriang itu kan kami semua sekamar. Jadi saya yakin banget sih pasti terinfeksi gitu. Padahal kita semua sudah pakai masker, tidur pun pakai masker. Saat itu sejak Ya. suami sakit, langsung semua pakai masker. Nggak ada yang nggak pakai masker. Tidur pun pakai Oh. masker. Di kamar mandi kalau habis pakai untuk mandi dan sikat gigi dan semua kami siram detol, kami semprot dengan spray disinfektan. Jadi apa ya? Sebenarnya sih kalau dibilang dari kebersihan dan steril ya kita juga sangat menjaga sih tentunya. Begitu sih Pak. Cuman ya itu Senin Gisel, lalu Rabu malamnya Cil, mulai demam lagi. Terus Kamisnya si Koko, anak saya yang pertama, Jumatnya saya baru mulai Ya. tepar, baru mulai drop, ya gitu. Bu Hmm, Sofi, boleh nanya nggak? Kira-kira itu boleh. masa inkubasi terpapar dari papa, dari suami ya, dari suami ke susnya, terus habis itu ke anak itu rata-rata berapa hari kemudian? Misalnya kan suami kena hari apa ya? Hari Rabu ya? Hari apa tuh? Ya, hari Baru Kamis, Kamis Kamis. malam bergejala. Jadi kalau dilihat-lihat suami Oh, saya oke. bergejala Kamis malam, itu 1 minggu sebelumnya kami nggak ke pasar. Karena itu kan kalau nggak salah itu tanggal 27 Mei kita suami bergejala kan minggu lalunya kan yang mulai habis lebaran ya, yang lagi tanggal Iya, berapa iya. belas itu kan lebaran ya. Kami tuh ke pasar, suami tuh ke pasar terakhir yang sebelum lebaran. Jadi kalau Kamis dia terpapar, berarti Sabtunya itu harusnya yang hari ke-14. Jadi kalau Iya. saat memang kayaknya kemungkinan dari pasar, karena memang kalau dihitung-hitung tuh hari ke-12 terakhir dia ke pasar, keluar rumah, hari ke-12 mulai gejala nggak enak badannya. Seperti itu. Tapi Oh, oke. karena kan kalau inkubasi kan yang menurut edukasi dari dokter kan 14 hari ya untuk inkubasi di badan. Nah, Iya. jadi kalau itu suami tuh hari ke-12 mulai muncul gejala, lalu ke anak berarti selang Hmm. 2 hari ya. Kamis Iya si ya, 2 hari ya. suami, Sabtu malam si suster, Senin si Gisel, Oke. Rabunya si Grace gitu ya. Nah, tetapi kan Iya. kalau dilihat satu rumah kan main di kamar sama-sama ya enggak. Makan juga Iya. sama-sama ya pasti Oke. ada lah kontak-kontak yang jadi kontak dekat gitu loh. Seperti itu sih, Pak. Hmm. Oke, karena itu juga sama yang terjadi sama istri saya ya. Istri saya waktu itu juga sama. Oh iya. Hari Selasa ngantar papa ke rumah sakit karena PCR, karena juga sama demam dan bergejala gitu kan, demam tenggorokan kering gitu Pak. Mm-mm. Udah deh tes aja Pak gitu kan, akhirnya diantar kan ke rumah sakit untuk tes PCR. Kemudian istri habis itu kena mamahnya dari istri kena juga, besoknya demam. Wah, udah demam. Waduh, udah deh. Karena begitu tes itu besoknya baru keluar hasilnya kan. Oh, papa udah positif nih. Ya udah, Mm. berarti isolasi kan. Malamnya itu mama mertua demam juga. Wah, udah nggak usah tes, udah pasti sih itu tertular juga. Terus kita cari obat kan waktu itu Ya. kan. Nah, Mm-mm. Rabu sore istri saya juga bilang, kok saya juga kayak nggak enak ya badan, ya tenggorokan kering. Waduh, udah habis itu kita udah bisa ranjang dulu nih tidur nih. Oke, kita langsung protokol nih, ketat nih gitu kan.
kan kita cuma tinggal di satu apartemen, satu ruangan kan, gitu kan. Saya juga pusing, gimana nih, gitu kan. Waktu itu begitu Bu Sofi. Yaudah lah, anggap udah kamu juga terkena deh, gitu. Udah langsung kita protokol ketat juga waktu itu. Dan benar, waktu hari Sabtu kita tes, istri positif. Waktu itu Sabtu saya negatif juga. Saya negatif, istri positif. Tapi udah, itu protokol ketat. Sama, saya juga waktu nanya ke Bu Sofi kan, Bu Sofi itu anak-anak pakai masker, tidur. Oh iya. Dan itu saya praktekkan, Bu itu juga udah pakai masker deh, gitu. Udah, pokoknya sementara saya masih OTG lah, bilangnya OTG ya, gitu. Tapi ya bersyukur sampai istri saya sembuh hari ini, saya masih negatif terus dari awal. Memang agak cerewet sih saya Bu waktu itu. Juga kamu pokoknya jangan pegang apapun ya, gitu. Saya bilang begitu. Dan itu memang saya waktu itu nanya Bu Sofi, oh anak-anak pakai masker tidur bisa ya? Bisa gitu kan, harus begitu. Oh, oke, berarti saya harus bisa juga gitu. Oke, Bu Sofi, kembali lagi nih ke apa pengalaman Sofi. Kita tahu ada 5 ya, dari anak 3, suami Bu Sofi terpapar semua. Kemudian suster terpapar. Saya nggak bisa bayangkan sih bagaimana Bu Sofi kesulitannya saat merawat teman-teman keluarga di sini. Itu gimana Bu Sofi? Yang pasti ya, capeknya tuh stres gitu, lelah ya, lelah secara mental sebenarnya. Kenapa? Karena satu, kalau secara dari keluarga ya, anak saya yang kecil kan punya komorbid. Dia pernah kena Kawasaki dulu waktu di usia hampir 2 tahun. Dan dari dulu tuh dokter sudah wanti-wanti, nggak boleh kena demam sampai 2 hari. Demam 2 hari itu bisa memicu Kawasakinya kambuh, lalu harus dirawat inap. Nah, sejak dari dia 2 tahun yang lalu sampai sekarang tuh nggak pernah demam gitu loh. Jadi makanya ketika dia kena COVID, saya tuh udah was-was, takutnya demam. Dan kami kan punya grup Kawasaki ya untuk orang tua yang anaknya Kawasaki, kan kita punya grup. Angin sih, kalau udah kena COVID itu pasti akan lebih parah jatuhnya. Jadi kalau udah ada komorbid Kawasaki ditambah COVID itu akan jadi sangat parah gitu. Nah, itu yang saya juga sangat stres gitu sampai anak saya kena COVID gitu. Nah, itu juga si Mbak juga lagi mudik, belum balik. Untungnya belum balik. Dan waktu itu memang dia maksa mau balik. Saya bilang, kamu balik pun kamu harus karantina dulu 2 minggu. Saya nggak bisa terima kamu. Saya bilang gitu. Saya juga nggak siap. Maksudnya jangan sampai saya lagi berjuang di rumah untuk menjaga anak-anak supaya nggak terpapar. Dia datang juga bawa terus gitu kan. Saya juga takut gitu. Jadi maksudnya dalam arti suami nggak pernah mengizinkan saya untuk nyetir sendirian keluar dari komplek. Nah, jadi pikiran-pikir, aduh kalau sampai need something ini gimana, saya mesti ke rumah sakit, mesti bawa anak ke dokter misalnya, itu bagaimana, saya nggak bisa nyetir. Jadi itu yang bikin lelah adalah pikiran. Pikiran saya harus, belum lagi saya tahu teorinya gitu ya, harus steril rumah, harus apapun di steril, makanan juga harus protein dan lain-lain. Tapi kan prakteknya saya sendirian dengan 3 anak yang masih kecil-kecil kan juga cukup ribet. Belum kalau lagi berantem apa. Jadi baju saya sudah kotor, ibaratnya saya kotor turun ke atas, bawa makanan, kasih mereka vitamin dan obat, saya standby-kan terus. Bolak-balik isi minuman dan lain-lain. Nah, sementara yang kecil itu kalau nangis minta gendong, terus udah nemplok ke sini, saya udah teriak, aduh jangan nempel baju mami ada virusnya. Nah, udah itu jadi saya juga tambah kayaknya jadi nggak siap. Dan saya yakin banget nih ketika dia meper, nangis di pundak, di mana itu udah pasti kena virus. Gitu loh. Pasti dia juga tertular, terpapar gitu ya. Nah, itu yang makanya saya niatnya itu kan, saya sempat ngungsi ya Pak ya. Pak Yun kan pernah bantu saya waktu saya ngungsi ya. Saya pindah kan sama anak-anak, saya pikir selamatkan anak saya kecil dulu nih supaya nggak terpapar. Tapi waktu itu si mbak saya dengan baik hati sih, dia mau balik. Dia datang dari hari Sabtu malam dari kampungnya. Terus dia stay di tempat adiknya dulu, di Depok. Terus saya atur dia punya tes. Pokoknya dia dari berangkat sampai sini udah 3. Saya 3 kali tes antigen dan PCR. Baru hari itu PCR keluar tesnya langsung ke rumah di hari Selasa malam. Sampai rumah Selasa malam. Jadi
Sabtu, Minggu, Senin. Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti 4 hari. 4 hari dia 2 kali antigen, 1 kali PCR. Ya, saya juga mau kan, maksudnya dia juga aman masuk ke rumah, dan saya bilang, Mbak, di rumah ini semua lagi kena COVID loh. Saya langsung anggap semua kena COVID, gitu ya. Karena kami semua kontak dekat. Mbak yakin mau ke sini? Saya bilang, Mbak nggak takut nih. Keluargamu izinkan nggak? Karena kan Mbak juga udah berumur, udah hampir 50 tahun ya, 47 kalau nggak salah. Saya bilang, susternya parah nih kondisinya. Kamu yakin mau masuk ke sini? Saya bilang gitu. Ya Bu, nggak apa-apa. Daripada Ibu kasihan sendirian, capek. Dia bilang, saya nggak kebayang gimana Ibu ngurusin yang kecil kan tahu ya nempel banget gitu kan. Kasihan nanti Ibu kecapean juga gitu kan. Jadi dia nekat banget maksa mau masuk ke rumah saya dengan kondisi semua sedang positif gitu ibaratnya. Ya udah, akhirnya saya terima Selasa malam di sini, dia datang, tapi saya bilang kamu nggak boleh pegang anak-anak, tugas kamu cuma bersih-bersih doang. Karena saya juga menjaga-jaga ya, jangan-jangan dia juga carrier kan, karena baru mudik gitu ya. Terus ya udah, setelah sampai kami putuskan Rabu kita ngungsi. Karena kalau saya ngungsi dengan anak-anak berdua doang saya nggak bisa. Pastinya saya harus mikirin 2 tempat, mikirin yang di rumah sini dengan yang tempat saya ngungsi itu sama anak-anak. Jadi ketika saya ngungsi, saya bawa si Mbak, ya kan minimal ada yang bantu saya lihat ketika saya harus kontak siapa, mengurus apa gitu kan dan lain-lainnya. Nah itu yang tenggatnya sih, puji Tuhan banget ya. Maksudnya si Mbak juga datang di saat yang tepat gitu ya, dan dia dan keluarga tahu semuanya kondisi kami sedang sakit tapi diizinkan untuk datang. Kan jarang ada orang seperti itu ya Pak ya. Jadi saya juga feel blessed waktu itu ya, terbantu. Dan sejak saya ngungsi itu hari Rabu ya, saya ngungsi Rabu siang, suami saya udah oke. Nah, tapi Gisel kan akhirnya saya pindahkan ke kamar dari hari Senin itu. Sejak dia demam, Senin siang demam, saya pindahkan dia ke kamar sama bapaknya, sama dedinya. Jadi saya cuma ngurus 2 anak di bawah. Lalu Selasa si Mbak datang, Rabu kami ngungsi. Gisel di rumah sama dedinya, sama susternya. Nah, sejak kami ngungsi itulah, Giselnya Grace, malam-malam Grace-nya demam. Saya udah tahu lah ini udah pasti kena juga. Cuman yang saya harus jaga adalah jangan sampai demamnya 2 hari. Karena kalau demam 2 hari kan sudah pasti memicu Kawasaki-nya kambuh gitu ya. Dan memang dia ada batuk-batuk sedikit, kayak tenggorokannya kering gitu ya. Jadi gitu, batuk-batuk dikit. Udah, sudah tahu kalau itu pasti COVID gitu. Jadi nggak perlu tes lah, sudah feeling banget pasti COVID. Dan si Mbak, saya juga paksa dia untuk selalu pakai masker double. Kami semua yang pisah itu, yang pindah tempat itu kami semua pakai masker. Makan terpisah semua, makan bergantian. Gak ada yang boleh makan sambil bersuara. Jadi si Mbak makan di kamar, anak-anak makan gantian. Kita berempat makan gantian. Gak ada yang boleh makan dalam waktu yang sama. Abis pakai kamar mandi pun kita semprot kembali dengan spray. Terus terus makan juga harus cepat, nggak boleh bersuara. Abis makan semprot lagi ruangan yang tadi dipakai untuk makan karena sudah bekas buka masker ya. Lalu juga apalagi ya kita protokolnya. Pokoknya semua dilap deh, semua dilap. Kita juga berjemur, lalu yang pasti minum vitamin gitu. Jadi kami pun tidur semua pakai masker double. Saya dan Mbak pakai masker double, anak-anak pakai masker yang duckbill ya, lebih enak untuk pernapasan. Itu dan kencang. Jadi sehari itu kami atur ganti masker berkali-kali, 4 jam sekali ganti masker. Vitamin juga kami akhirnya kami doping masker, doping vitamin mau nggak mau. Vitamin B, C, D, E itu untuk kami yang dewasa ditambah dengan propolis. Lalu untuk anak-anak juga ada madu, ada vitamin. Puji Tuhan pas Rabu malam dengan dokter Kawasaki-nya si Grace, dia udah, saya bilang ini kontak dekat di rumah sempat 3 orang ada yang positif, tapi dia baru mulai demam doang dan sekarang mulai batuk. Nah dokternya bilang kalau sampai hari Jumat demam harus bawa ke rumah sakit langsung rawat ya Bu. Wah, dengar itu saya langsung gak kebayang gimana kalau sampai harus masuk rumah sakit lagi. Saya harus ngurus 3 tempat gitu kan. Sementara kalau itu kan Kawasaki juga. Jadi pikirannya banyak nih Pak. Pikiran pindah tempat lagi, ngurusin anak yang di sini di sana, beda-beda tempat gitu kan. Terus juga ngurusin si suster yang semakin parah waktu itu kondisi di rumah. Semakin parah dan harus dipindahkan ke rumah sakit juga ya. Jadi kita mikir gimana caranya suami saya pindahkan suster ke rumah sakit sementara di rumah si Gisel sendirian ditinggal.
Jadi itu yang bikin lelah tuh ini pikiran Oke. gitu kan, namanya emak-emak ya mikir yang Ya. hal-hal yang detail-detail lah gitu ya. Dan itu yang bikin lelah dan stres ya gitu. Nah, untungnya sampai Kamis malam si Grace demamnya mulai turun. Jadi dia demam cuma per 12 jam sekali. Jadi minum obat sehari cuma 1 sampai 2 kali. Jadi bukan yang setiap 4 jam demamnya naik, enggak. Per 12 jam sekali dia demam. Jadi satu hari itu cuma kena 2 kali minum obat demam. Kamisnya pas mau tidur juga mulai demam lagi. Saya mikir nih, kalau sampai Jumatnya demam lagi, Jumat siang dia mulai demam, saya harus bawa ke rumah sakit lagi. Ya kan? Untung Kamis malamnya demam cuma sekitar 376, 377, 378, ya kan? Terus Jumat paginya juga ya sekitar itu, sumeng-sumeng, nggak sampai 38. Karena patokannya 38. 38 harus langsung ke rumah sakit dan ke UGD, harus rawat inap. Kalau nggak sampai 38 saya tenang. Gitu. Jadi bersyukurnya karena saya ada helper, satu lagi datang, si Mbak, jadi saya bisa berbagi tugas lah. Jadi lelahnya tuh sudah bukan di fisik, tapi lelahnya di pikiran. Cuman ya itu tenggat juga teman-teman banyak yang support ya Pak ya, banyak yang bantu. Terus juga bantu hal-hal yang teknis lah, kirim makanan, buah, susu. Jadi untuk hal-hal seperti itu saya terbantu sekali untuk tidak perlu memikirkan, makan apa ya nih anak-anak ya, beli apa ya, dan segala macam, masak apa ya. Jadi karena sudah selalu dikirimkan gitu ya. Jadi itu yang buat saya juga feel blessed banget karena ada orang-orang yang di sekitar kita yang bantu. Jadi itu yang sedikit menenangkan di saat saya mesti memikirkan 24 hal-hal lain Tuhan bantu untuk kita lebih survive lah begitu Pak. Oke. Oh iya Bu Sofi, pada saat itu kan sampai sekarang ya banyak teman-teman atau kemarin juga saya juga ngalamin juga kesulitan cari obat, ya kan, obat waktu itu. Nah terus ya tadi kalau soal makanan sehari-hari, bagaimana siapa yang belanja dan sebagainya, siapa itu kan agak susah juga nih Bu Sofi. Nah itu seperti apa Bu Sofi? Kesulitan mencari obat khususnya ya, saya juga ngalamin juga. Cari obat, satu resep itu ada 5 obat, nyari beberapa apotek sampai muter-muter Gading Serpong waktu itu. Waduh, susah sekali. Iya, Itu gimana? dan mahal, naik harganya mahal ya. Kalau kebetulan kalau suami saya itu kan dapat obat dari kantor kita ya Pak ya, dikirimin vitamin dan juga obat. Jadi waktu itu dia minum dan cocok. Jadi makanya pemulihannya cepat gitu ya, vitamin dan obatnya yang diberikan cocok minumnya. Kamis bergejala, Jumat tes, Sabtu obat, Senin sudah oke, sudah fit gitu ya, sudah lebih baik lah. Nah, si suster juga sama nih, dapat obat yang sama gitu ya. Saya berikan obat yang sama, ditambah saya mencari obat lainnya. Jadi saya minta resep dari dokter, saya cari secara online, beli. Terus suster minum nggak tambah baik, tambah parah iya, tambah parah. Jadi tambah. Jadi waktu hari Rabu saya pindah, dia hari Kamisnya ya, saya suami saya bawa ke puskesmas, lalu di puskesmas dipindahkan ke salah satu hotel untuk COVID. Di situ tambah parah lagi. Saya nggak tahu obat apa yang diterima di sana, tapi tambah parah. 2 hari sana dirujuk pindah ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan 2 hari juga saya nggak tahu bagaimana penanganan, kontrol lewat telepon dan WA. Ya standarnya mungkin agak kurang ya penanganannya gitu, jadi dia tambah drop lagi gitu. Nah kalau saya pribadi waktu itu saya juga langsung sih Pak, saya langsung ke rumah sakit. Jadi hari Senin depannya, berarti Senin minggu depannya itu saya ke rumah sakit, langsung saya CT scan karena badan badan saya kan capek. Jadi kan saya Jumat ya, Rabu saya pindah, Jumat gitu ya. Jadi setelah Grace mendingan, nggak apa-apa, sudah demamnya lewat, fasenya lewat, si Gerald mulai anget dan batuk-batuk, lalu Jumatnya masih batuk-batuk, cuma sudah nggak demam, sayanya mulai demam, mulai nggak enak badan saya. Sabtunya, Sabtu, saya demamnya juga bukan yang tinggi ya, cuma 374, 375 gitu loh Pak. Jadi kayaknya nggak merasa saya sakit banget. Cuman karena saya ada low back pain, ada saraf kejepit juga di belakang, saya ngerasa tuh kayaknya badan saya pegel semua. Pegelnya mungkin karena udah kecapean ya seminggu terakhir ya. Jadi saya rasa badannya rontok gitu loh, remek banget. Nah itu yang saya pikir, ini saya COVID atau memang sakit badan pegel ya, karena saya seminggu itu kecapean, terus juga gendong anak terus kan, tidur di gendong. Nih, karena saya masih pikir
saya kayaknya nggak mungkin kena gitu, karena saya sangat kuat feelingnya seperti itu. Nah, Jumat, Sabtunya kalau nggak salah, Sabtunya saya minta si Mbak pijit badan karena sudah kayak badannya remek banget lah ya. Saya mulai nggak bisa nyium. Kok si Mbak pijit saya nggak kecium ya bau minyak minyak gosoknya. Wah, saya udah yakin kalau itu saya positif. Jadi saya nggak pakai tes, nggak pakai apa, langsung penciumannya kan hilang. Nah, akhirnya Senin saya tes PCR lagi gitu kan, Senin tes PCR. Tanpa perlu hasil saya udah tahu kalau saya positif lah, karena kan sudah hilang penciuman. Nah, lucunya Pak Ian, penciuman saya nggak sampai 24 jam hilang. Minggu sudah bisa nyium lagi. Jadi nggak sampai 24 jam hilang penciuman. Nah, Senin saya CT scan. Jadi saya Senin sakit, saya CT scan. Hasil CT scan-nya memang ada GGO ya. GGO itu kan kayak kalau di ponsel tuh infiltrat ya, putih-putih kabut. Kalau di CT scan dia bentuknya bulat-bulat. Nah, bulat-bulat putih itu, dia dokter bilang sih ini masih mild gitu ya, karena kan baru gejala ke hari keempat. Jadi langsung dokter kasih obat, vitamin, tambahan, ada antivirus dan lain-lainnya. Ketika saya minum itu, badan saya udah lebih enak. Jadi tulang badan yang sakit semua itu, duduk aja sakit kan Pak, duduk sakit, napas sakit, tidur sakit, berdiri sakit, jalan sakit. Jadi saya lebih ke tulang gitu ya. Tulangnya kayak, aduh kayak udah mau anceh gitu ya. Jadi itu yang saya pikir apa karena saya ada saraf kejepit, jadi tulangnya semua sakit karena si COVID ini juga gitu. Dan memang di paru-paru saya kan ada, saya batuk kering ya, tapi ada haknya, juga ada tadi yang GGO tadi, GGO itu. Jadi memang dikasih obat. Kebetulan obatnya waktu itu kan saya waktu itu masih awal Juni ya Pak, jadi belum puncaknya si COVID parah di sini kan. Itu obat di rumah sakit masih ada gitu. Obatnya anak-anak anak-anak cuma minum vitamin semua sih, nggak ada yang pakai obat kecuali Grace, karena dia ada saya konsultasi dengan dokter waktu itu kan online, dikasih resep. Nah, cari obatnya juga susah Pak, apotek yang tolak, banyak apotek yang tolak karena resepnya online via foto doang. Dia nggak mau terima. Saya juga ngalamin Cuma itu. saya bilang ngalamin juga ya Pak ya. Iya, awalnya ditolak. Oh ya itu. Ya waktu itu saya terus gimana sampai bisa minta dibuatkan resep sama temen di sekolah ya, di tempat kerja gitu kan. Dokter tolong buatin resep ini kan, sama dia dibuatin. Habis itu dikirim kan filenya ke saya kasih ke sana, nggak mau. Akhirnya yaudah saya cetak aja gitu kan. Saya cetak ke percetakan, cetak buat kasih resepnya buat beli obat itu. Itu pengalaman berharga banget sih. Saat cari obat susah. Jadi bukannya sakitnya yang kita juga harus hati-hati juga ya, bukannya ngeremehin COVID juga, tapi cari obatnya yang susah, vitaminnya susah, harus resep dokter. Dan kita waktu itu istri juga konsultasinya lewat dokter juga online kita. Jadi selama gejalanya apapun selalu dipantau online. Dan kita kita akhirnya dapat vitamin, kita support pakai vitamin aja sih gitu. Iya. Jadi memang susah. Ya. Susahnya tuh kalau susahnya juga kan karena yang si Grace ya. Si Grace punya apa riwayat Kawasaki itu yang agak obatnya nggak boleh sembarangan kan. Vitamin nggak boleh sembarangan itu kan. Iya. Iya. Dan untungnya terakhir saya maksa nih sama teman saya yang bantu cariin bantu tebus obat, resep obatnya kan. Bilangin dong sama apoteknya, ini kan konsultasinya online, nggak ketemu dokternya secara fisik. Juga resepnya dikirim via foto aja, masa nggak bisa sih sampai nembus obat seperti ini gitu kan. Kalau konsultasinya offline ya saya pasti dapat resepnya fisik, saya bilang gitu. Ini kan online gitu, jadi ya mau nggak mau kan harus dikirimnya juga via online. Jadi akhirnya untung ada yang mau nih apotek, mungkin akhirnya dapat jalan deh apotek yang bisa bikin obatnya. Nah untungnya sih langsung nggak lama sembuh ya batuk pileknya, 2-3 hari minum obat juga mendingan lah, udah sembuh. Jadi dia nggak parah-parah banget gitu ya. Si Koko cuma minum vitamin doang juga sembuh. Nah mbak saya nih yang sama sekali aman, tidak terpapar sama sekali. Jadi kita juga udah anggap dia positif, ternyata dia nggak positif. Dia sampai kita pulang pun beberapa kali tes, selama kita tes juga ikut tes juga selalu negatif. Gitu. Karena ya memang kita atur dia masker double,
Saya juga atur berapa jam sekali ganti masker, yang tadi makannya dipisah. Pokoknya semuanya ya meskipun kita pegang, kita gendong, tidurin anak, tetapi selama saya selalu lihat tangan kamu bisa jadi cuci tangan, cuci tangan, Wesley cuci tangan terus sampai kulitnya ledes kali ya. Cuman ya itu yang membantu kita untuk bersih gitu loh. Kita yakin tangan kita bersih untuk megang-megang yang lain, jadi nggak terpapar dengan virus-virus yang ada nempel di tangan kita gitu sih Pak. Jadi ya untunglah kami juga merasa feel blessed karena gejalanya ringan ya, dan suster juga waktu kita pindahkan lagi dari rumah sakit rujukan ke rumah sakit swasta juga memang sempat semakin parah kondisinya, sempat semakin drop, sempat cukup parah lah, karena tapi waktu itu saat parahnya menurut kami parah, menurut dokter itu belum parah, itu masih akan lebih parah lagi. Jadi kita ya tegang juga sih Pak, gimana ya tegang, karena udah masuk ke rumah sakit hotel COVID 2 hari, rumah sakit rujukan 2 hari, malah tambah parah. Kita pindahkan ke rumah sakit swasta itu di hari ke-9 atau 10 bergejala ya. Itu dokter bilang ini masih bisa lebih parah lagi. Gitu, jadi belum puncak parahnya kata dokter. Padahal sudah 50% paru-parunya berkabut semua. Gitu. Masih bisa lebih parah lagi katanya. Jadi ya dokter bilang tinggal tunggu waktu aja Ibu, dia bilang. Ini kan seperti demam berdarah katanya ya. Jadi akan sampai turun sampai titik terendah, nanti akan naik. Nah, masalahnya nggak semua orang bisa survive dan naik di hari kesekian. Bisa juga makin parah, bisa juga nggak selamat naik. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang bikin kita kan jadi kepikiran ya. Namanya nyawa orang yang sudah kerja sama, kita kan tanggung jawab sama dia ya. Orang rumah di kampung kan taunya kerja sama kita ya. Kita tanggung jawab lah sama nyawa dia di sini. Jadi kita usahakan sebisa mungkin menyelamatkan dia gitu, sampai kita telepon dokternya ya, setiap kali kontrol dokternya minta telepon ke kami, lapor ke kami. Nah, itu yang kita bantu pantau seperti itu. Gitu Pak. Tapi ya 10 hari di rumah sakit yang swasta itu dipulangkan dengan kondisi paru-parunya sudah berkurang 1/4. Jadi sisa 1/4 lagi yang masih berkabut. Begitu. Tetapi kami isomankan dia lagi gitu. Oke. Oke, jadi rata-rata itu seperti yang dibilang oleh dokter ataupun kita searching juga gitu. Masa inkubasi dari proses awal terpapar demam bergejala itu kurang lebih 14 hari. Itu memang ada benarnya juga sih, 14 hari sampai 20 hari ya. Ada yang 20 hari yang mungkin agak parah ya, itu 20 hari yang lebih. Dan saya baca-baca, oh benar juga gitu kan. Jadi karena istri juga sama, itu 14 hari pas itu. Terus kalau yang di tempat saya, istri memang yang agak sulit kan, memang nggak boleh kemana-mana kan. Bagaimana kita bayangkan sampai hari ke-9, ke-10 itu baru dia sebenarnya pengen keluar karena dia udah mulai jenuh. Nah, selama isolasi itu dia hanya boleh keluar di balkon depan kamar. Kalau mau hidup udara segar, udah kamu keluar balkon situ, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Saat itu dari dalam saya bersihin kamar mandi tiap hari dibersihin, setiap habis selesai disemprot apa yang kamu pegang harus di hand sanitizer, sampai bertahan kita pas hari ke-14 kita tes lagi baru negatif, pas hari ke-10 masih positif. Waktu itu hari ke-10 masih positif, tapi gejalanya udah nggak ada, tinggal indera penciuman aja. Oke, hari ke-14 kita tes lagi, oh ya sudah. Tapi sampai baru hari ini saya buka masker, baru berani benar-benar yakin, karena selama 14 hari itu saya masih takut sebenarnya di rumah. Kamu jangan sembrono dulu ya, saya udah bertahan 14 hari nih gitu kan, untuk merawat itu 14 hari. Dan kita ya benar-benar ketat, dan itu ya bersyukur sih, karena mungkin daya tahan tubuh saya juga agak fit sampai hari ini juga masih fit. Takutnya pas waktu merawat itu saya khawatirnya saya juga drop gitu kan. Dan itu saya selalu baca-baca informasi sih, mengenal apa itu virus corona dan bagaimana dia menyebar atau menularkan gitu kan. Dan itu benar-benar saya jaga banget, jangan sampai pertama ngobrol jangan terlalu dekat, jauh. Terus ya tadi semua apa yang dia pegang
harus dilap dulu. Nyuci piring saya juga nggak boleh. Kamu jangan cuci piring. Udah piringnya Mm-mm. saya pakai sabun dulu, saya yang nyuci. Dan itu saya lama. Jadi memang benar-benar selama 14 hari saya merawat istri seperti itu dan bersyukur sih sampai sekarang saya masih survive juga. Dan itu juga waktu itu ya itu saya melihat Bu Sofi waktu foto anak-anak lagi tidur pakai masker, saya bayangin, ah saya bisa nggak tidur begitu? Itu juga sama, ngap lah Ya. itu. Padahal kita satu ruangan, nggak ada Mm. ruangan lain kan. Ya mau nggak mau Ya. sih gitu kan. Ya udah akhirnya ya itu posisi kita tidak tidur satu ranjang kan, agak jauh jaraknya dan itu benar-benar pengalaman berharga sekali. Mm-mm. Dan Mm-mm. eh, kendala yang sekarang itu adalah cari obat, vitamin itu yang saya lihat teman-teman juga kasihan juga ya kalau yang cari obat sampai muter-muter, saya juga ngalamin juga. Beruntungnya Mm-mm. Mm-mm. istri juga gejalanya nggak berat. Begitu juga waktu itu juga apa papa mamanya istri juga sama. Saudara-saudara juga bantu cariin obat, kasih obat, vitaminnya apa yang diperlukan. Nah, saya Mm-mm. juga sama, saya masih bisa untuk cari obat gitu kan keluar. Mm-mm. Ya tetap harus hati-hati sekali. Kemudian tetangga, saudara itu perlu sih, penting banget sih. Makanya saat ada Mm-mm. teman, sahabat, saudara kita yang terkena COVID, jangan kita malah menghindar. Jadi kita bisa bantu apa? Itu penting ya, Bu Sofi ya. Mm-mm. Sangat membantu Iya, sekali. betul Pak. Justru saya karena pengalaman kita kena COVID dan banyak orang yang support dan kita kan sudah mengalami ya susahnya tuh apa sih saat COVID ya kan? Cari vitamin, cari obat, cari makan itu kan juga susah ya. Betul. Jadi bagaimana gitu loh ya kita kalau masalah obat saya ya karena pengalaman berbeda. Tetapi yang saya bisa kasih adalah vitamin. Yang bisa saya bantu adalah kasih vitamin, lalu juga kasih makanan yang sehat gitu ya. Supaya at least mereka nggak perlu capek-capek untuk masak, Pak. Masak kan juga butuh waktu ya. Mendingan mereka tinggal makan, tinggal panasin aja, dan waktunya banyak yang kepakai untuk istirahat gitu. Nah ini sih yang paling saya jadi akhirnya kan mengedukasi juga nih. Kalau Bapak pernah lihat postingan saya di IG, saya beberapa kali posting share tentang COVID. Kenapa? Karena saya merasa terpanggil untuk bisa share gitu ya. Karena pengalaman kita sakit itu sangat gak mengenakan. Pengalaman saya Betul. bawa suster untuk kontrol lagi setelah check out rumah sakit juga semakin banyak orang-orang yang kena COVID ya, yang ngantri di rumah sakit makin ramai. Dokter juga tenaganya terbatas, IGD selalu full. Belum lagi teman-teman di sekitar kita kan juga banyak yang kena ya Pak ya. Jadi si A kena, keluarganya si B kena, keluarga si C kena, saudara kita juga kena. Jadi kan pastilah kebayang. Lalu belum cerita dari mereka-mereka yang ditolak di rumah sakitnya full dan lain-lain. Wah ini bagaimana nih tambah kacau kan. Jadi Hmm. sementara kita yang Oke. kurang kurang sadar, kurang aware dengan prokes. Masih juga ada yang cuek dengan kondisi yang mungkin sudah bergejala, sudah nggak enak badan, tapi masih anggap enteng. Itu juga masih banyak ya orang-orang seperti itu. Jadi um, Ya. apa yang bisa kita bantu gitu ya? Saya sih mikir apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Saya bukan tenaga medis, jadi nggak tahu ilmunya. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bantu untuk share ilmu, share pengetahuan. Yang mana Betul. mungkin mereka yang nggak tahu, jadi tahu. Mereka yang nggak pernah baca, jadi baca. Karena memang kan kita punya teman-teman juga mungkin lihat IG kita, lihat story kita ya kan. Jadi saya selalu share seperti itu. Ditambah juga kalau yang sakit bagaimana nih? Ya udah yang sakit kita bantu, apa yang bisa kita bantu? Kirimkan makanan, kirimin buah, kirimin vitamin yang kita punya Ya. gitu. Masker. Karena kondisinya kamu mau beli obat aja sekarang udah ngantri di apotek tuh panjang ya. Parah sih. Berapotek Bapak Ya. ngantri Parah panjang kan ya banget. Pak? Belum lagi Ya. harganya digetok mahal sekarang. Ya harganya makin makin mahal ya kan. Online juga udah makin mahal beli vitamin. Jadi ya kalau jujur sih saya juga sempat beli botolnya. Saya kalau beli vitamin tuh lebih dari satu botol. Kenapa? Supaya saya bisa berbagi gitu. Jadi ya saya saat sakit pun
dibantu ya, ditolong orang gitu ya. Dan iya, kita saling share lagi dengan teman-teman lain yang membutuhkan gitu sih. Ya, betul Bu Safi. Jadi yang perlu Mm-mm. ditekankan di sini juga untuk teman-teman atau sahabat yang di sana, seandainya nih bergejala seperti demam, udah mulai tenggorokan kering, itu nggak usah takut. Ini harus tes nih untuk memastikan. Jadi jangan jangan sepelekan itu. Mm-mm. Takutnya disepelekan, saya nggak apa-apa demam biasa, tenggorokan sakit Mm-mm. biasa. Dan dia kemana-mana justru itu akan menularkan ke orang lain dan jangan sampai menularkan orang lain dan jangan sampai menularkan keluarganya sendiri juga. Jadi begitu bergejala, lebih baik kita langsung coba tes paling nggak swab antigen ataupun PCR kalau memang bisa monggo, tapi sebaiknya memang harus segera isolasi, agak protokol diperketat Ya. lagi supaya tidak menyebarkan ke orang Mm-mm. lain. Dan itu yang sering saya Mm-mm. dengar dan saya sering lihat juga beberapa saudara saya yang di Solo juga seperti itu juga. Jadi kalau kamu nanti tes, kamu positif, kamu diisolasi loh. Justru isolasi itu bukan sebuah hukuman, gitu. Justru itu kita menyelamatkan orang Bukan lain. Itu aib yang ya Pak perlu. ya? Betul. Jadi Iya. sebenarnya itu yang perlu dibangun untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang melihat Mm-mm. video ini. Jangan jangan ragu-ragu untuk tes kalau mengalami gejala seperti itu supaya kita juga bisa menjaga orang lain. Itu. Nah, Oke, Bu sebenarnya Sofi. ini ya Pak, Ya, sebenarnya juga gimana Bu Sofi? ada beberapa orang juga yang masih salah kaprah ya Pak. Jadi ketika dia bergejala hari pertama, hari kedua dia PCR lalu negatif, lalu menganggap bahwa Ya, I'm fine gitu. Jadi bisa keluyuran lagi gitu ya. Nah, memang kan banyak nih edukasi-edukasi dari dokter yang mengatakan bahwa kalau di awal-awal bergejala baiknya kan tes antigen dulu ya, karena memang lagi viral load lagi tinggi. Jadi kalau dengan PCR negatif bukan berarti kamunya negatif, bisa aja belum aman. Nggak aman genetik ya. dari virusnya. Jadi belum aman sebenarnya kalau PCR-nya negatif. Lebih baik memang antigen dulu, ya kan? Terjadi kan di suami saya antigennya positif, PCR-nya negatif. Gitu ya, saya juga sama. Antigennya positif, negatif, PCR-nya negatif, muncul gejalanya belakangan. Kadang-kadang Betul. orang baik yang nggak aware di situ sih, Pak. Jadi ketika dia PCR, dia bergejala, langsung PCR, langsung negatif, lalu bebas, nggak diisoman. Nah, itu yang membuat jadi semakin apa ya, mungkin makin banyak yang menular kemana-mana ya karena virusnya menyebar gitu. Dan stigma orang dengan isoman dan positif itu yang memang uh, saya dengar juga di lingkungan kita juga ada ya Pak, beberapa orang kalau di kompleks saya katanya kalau tahu ketahuan positif kucilkan Bu atau dianggap aib Bu gitu ya. Bapak Oke. mungkin pernah dengar ya. Ya, Jadi itu ya sih yang masih disayangkan ya. Seharusnya justru harus saling support ya, apa yang bisa mereka yang terdekat dari rumah, tetangga, misalnya atau apa bisa bantu, seharusnya bantu. Bukan malah mengucilkan, karena kan harusnya dikasih support ya. Harusnya betul. lebih bikin kita lebih apa happy, pikirannya lebih tenang ya supaya imunnya cepat pulih gitu ya. Tapi kalau dengan stigma-stigma yang bikin aib lah, malu lah, dikucilkan lah, wah itu tambah stressful memang sih. Jadi memang harus apa ya, masyarakat kita juga harus dibangun untuk lebih empati ya Pak ya. Dan teman-teman yang sakit COVID itu nggak boleh dikucilkan, tapi justru harus dibantu. Empati dengan kondisi saat ini yang obat banyak yang di stok, lalu harganya mencari keuntungan itu juga seharusnya Ya, ada tindakan jangan tegas ya. untuk itu ya, karena kan kasihan sekali ketika tidak mendapatkan vitamin dan obat yang tepat gitu ya. Itu sih Pak yang menurut saya yang perlu diperbaiki ya dari orang-orang, dari kitanya sendiri lah, dari orang gitu. Ya, betul. Itu yang sekarang tapi masyarakat sekarang sudah mulai banyak yang tergerak sih di wilayah kampung saya di Solo. Begitu ada teman-teman yang terpapar COVID, langsung tetangganya pada bantu. Itu kalau di kampung saya Mm-mm. seperti itu. Jadi masyarakatnya langsung, oke, kita bisa bantu apa? Kasih makan buah gitu. Terus Mm-mm. vitamin, kalau itu kan rumah seperti Bu Sofi, misalnya satu rumah kena semua gitu kan. Kan nggak mungkin dia keluar sendiri beli obat gitu. Biasanya
dibantu. Paling nggak puskesmas kita juga support, RT RW-nya juga. Oke, mau beli vitamin apa, tinggal di grup WA, tinggal kasih info, oh mau beli obat ini nih, langsung nanti di rumah. Tapi ya tadi eh, masyarakat lebih aware untuk apa ya, kalau bergejala ya sudah gitu, kita berisolasi mandiri dulu supaya tidak menularkan ke orang lain. Seperti hasil PCR juga ada, Bu Sofi, ada saudara, oh ini satu rumah PCR dan itu suaminya positif dengan CT waktu itu 35 gitu kan. Tapi itu ternyata udah bukan 35 mau turun, tapi udah mau penyembuhan. Tapi saudara ini juga isolasi diri di rumah, nggak kemana-mana. Jadi itu udah taraf mau sembuh ternyata. Jadi waktu itu nggak ada gejala apapun. Dan kita terlihat memang apa ya, benar juga sih, hasil setelah vaksin 2 kali itu semua gejalanya itu seperti ya nggak terlihat apapun. Karena waktu itu dia nggak berasa, 1 minggu 2 minggu terakhir itu sempat batuk sedikit, itu doang gejalanya dia. Dan ternyata itu nggak tahu apakah itu gejalanya itu COVID, tapi dia nggak merasa. Tapi untungnya nggak menular ke satu keluarganya. Dan itu udah proses penyembuhan sih. Waktu CT-nya 35 naik ke atas. Ada juga temen yang CT-nya masih udah 30 lebih, 30 berapa waktu itu. Oh, ini udah proses penyembuhan. Ternyata enggak, justru dia makin menurun. Oh, ternyata baru mulai gitu kan. PCR-nya lebih awal berarti. Terus dia baru mulai. Oh, oke. Jadi sama seperti Bu Sofi waktu di PCR negatif, ternyata itu virusnya belum banyak di tubuhnya. Dan itu yang kita baca-baca, yang kita lihat berita-berita begitu juga. Mungkin memang tes antigen PCR itu memang berlaku untuk hari itu, tapi bukan untuk selamanya ke depan gitu kan. Itu yang teman-teman harus waspada sih. Gejala-gejala yang sekarang ini, demam itu harus, ya udahlah kita lebih menjaga sekitar kita. Udah isolasi dulu lah. Gitu. Oke, Bu Sofi, banyak sekali nih, kita udah hampir 1 jam nih Bu Sofi. Gak berasa. Boleh nggak Bu Sofi? Iya, udah hampir 1 jam, 57 menit kita. Oke. Bu Sofi boleh kasih apa tips atau saran bagaimana kalau teman-teman di rumah ada keluarga yang bergejala ataupun bagaimana menjaga saat terpapar seperti apa? Monggo Bu Sofi, kasih tips untuk teman-teman yang nonton video. Ya, ini disarankan ke teman-teman kita ya Pak, kalau memang mereka sudah ada 1 orang yang kena aja bergejala di rumah, langsung isoman pastinya ya. Dalam kamar, jangan keluar kamar, pakai masker, yang sakit pakai masker double, yang tidak sakit pun juga boleh pakai masker double yang di luar kamar ya, supaya lebih aman. Tetapi perlu juga persiapkan beberapa perlengkapan Pak, pastinya. Disinfektan itu harus ya, lalu juga cuci piring, peralatan makan, peralatan baju, semua itu cuci terpisah. Ya, kalau saya selalu di kamar cuci sendiri gitu ya, supaya nggak campur dengan kami yang di luar kamar, yang masih sehat gitu dalam arti. Terus lebih banyak protein pastinya ya. Mungkin Pak Ian juga sudah pernah lihat ya tayangan-tayangan dari dokter-dokter yang mengedukasi protein, perbanyak protein, lalu vitamin C dan D3 itu juga sangat penting. Ya meskipun sudah berjemur, tetapi kebutuhan D3 kita untuk antibodi kita juga harus tinggi ya, jadi vitaminnya juga harus banyak untuk D3. Lalu apalagi ya, mungkin makanan yang sehat ya Pak, dan istirahat yang cukup gitu ya. Lalu perlu juga untuk standby termometer, standby oximeter ya. Saat ini juga oximeter juga sudah makin mahal. Harus punya karena sewaktu-waktu kalian harus ukur terus supaya bisa tahu dan yakin bahwa kita dalam kondisi yang stabil. Apakah turun drop ataukah stabil tuh harus standby. Lalu apalagi ya, kalau yang saya di rumah tuh pasti termometer, oximeter, makanan, buah, vitamin, air minum yang cukup ya, yang banyak 3 liter kurang lebih sehari. Lalu istirahat dan kamar AC jangan dingin ya. Saya baca-baca juga kayaknya kalau untuk kamar yang kita kena COVID tuh harus 25-26 suhu kamarnya. Lalu buka jendela, itu yang saya selalu lakukan supaya ada sirkulasi udara di dalam rumah, di dalam kamar. Begitu, jadi tidak muter virusnya di dalam rumah, tapi ada sirkulasi udara yang baik. Gitu. Betul sekali, Bu Sofi. Terima kasih banyak ya tipsnya. Dan
mungkin juga teman-teman juga perlu tahu juga, memang saat terpapar COVID memang benar-benar nggak enak rasanya. Apapun itu sakit itu nggak enak benar-benar. Jadi kita selalu berdoa untuk semuanya, teman-teman sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan tetap selalu bahagia. Karena bahagia adalah obat apapun itu kalau kita Iya. bisa terhindar dari segala sakit penyakit. Tetap jaga Iya, protokol hati yang selalu gembira ya kan adalah teman-teman obat ya, Pak. semuanya. Ya, Bu Sofi tetap semangat. Semangat, Pak. Bapak juga Kita ya, semangat. Dan juga untuk teman-teman yang lain juga semangat terus. Di sini tadi oke, Bu Sofi, ada Pak terima Anton. kasih banyak. Iya. Oh ya, ada Pak Anton ya? Pertanyaan kah? Iya, Sorry, ini baru baca. Ada pertanyaan nggak? ada juga ya dari teman-teman kita yang join di sini. Mereka ada yang penyintas COVID juga, ada yang sedang kena juga gitu ya. Oke, Oh, semangat selalu ya, Bapak Ibu. selalu Ya, semangat ya. Bapak Ibu semangat Oke, terus. Mm-mm. baik. Nanti kapan-kapan bisa kita ngobrol lagi, Bu Sofi. Mungkin juga berbagi pengalaman teman-teman Boleh, yang boleh. lain. Kalau nanti kita bisa share aja sih. Kita sampai saat ini bisa berbagi cerita apa yang sudah kita rasakan. Semoga berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, terima Ya, kasih Bu Sofi untuk makasih malam Pak hari ini, Ian sangat untuk berharga. waktunya Sehat hari selalu ini. ya. Oke, kita langsung live ya. Sehat selalu Pak. Makasih Ya, semuanya. bye-bye. Stay safe. Oke, bye-bye. Thank you. Bye.